kita kali ini akan membahas tentang uji validitas kuesioner, di mana pertanyaannya menggunakan pertanyaan diskontinuum, artinya dua pilihan jawaban seperti pengetahuan salah dan benar, ya, di mana kita akan menggunakan program item analisis atau sering saya singkat itemen, ya. Di sini ada itemen 1 dan itemen 2. Ya, tentang uji validitas kuesioner itu apa, mengapa dilakukan, di mana dilakukan, terhadap berapa orang, itu semuanya saya jelaskan di buku saya dengan judul Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan. Ya, ini buku saya sudah lengkap di sini. Apa itu tentang uji validitas, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kita mengolahnya dengan program item analisis, ya. Nah, ini ada dua macam, ya, komputer, ya. Ada yang menggunakan Windows 7 itu langsung bisa dibuka item analisisnya. Tapi dengan Windows 10 seperti ini, ya. Nah, ini tidak bisa membuka. Nah, ini sering mahasiswa, ya, atau dosen itu kebingungan bagaimana cara mengoperasionalkan item analisis dengan tidak menggunakan Windows 7, ya, seperti ini Windows 10. Oke. Caranya yang pertama, ya, rekan-rekan download dulu DOSBox, ya. Download kemudian install DOSBox, ya. Nah, ini contohnya komputer saya sudah saya install, ya, DOSBox, ya. Ya, seperti ini, ya. Nih DOSBox, ya. Ini di download aja di internet kemudian diinstal. Nah, kalau sudah ada di komputer rekan-rekan, artinya sudah di-download, langkah selanjutnya program item analisis ini buat satu folder, ya, dan tempatkan di D, ya, seperti ini. Itemen saya singkat, saya simpen di program D, ya, di komputernya di program D. Ya, setelah disimpan di program D, ya, seperti ini kalau saya buka, ya. Langkah selanjutnya baru kita buka, ya, karena ini Windows 10 nggak bisa langsung membuka itemen, kita membuka melalui DOSBox, ya. Oke, jadi kita buka, ya, DOSBox-nya dulu seperti ini. Nah, ini saya sudah punya DOSBox, ya. Diklik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Setelah itu diketik mount, ya, MOUNT, ya, spasi, ya. Ini boleh besar, boleh kecil, ya. C.2, kemudian spasi D.2, ya. Kemudian ketik seperti ini, kemudian diketik folder yang ada di D tadi, yaitu itemen. Oke, kalau sudah enter, kemudian C.2, enter, kemudian kita buka itemen 2. Nah, kenapa itemen 2? Karena itemen 2 ini untuk ngentri datanya. Jadi langkah pertama, ya, seperti di SPSS kita ngentri data dulu menggunakan itemen 2. Kemudian baru nanti kita mengolah data untuk menentukan mana yang valid, mana yang enggak pertanyaan itu menggunakan itemen 1. Ya, kita akan ngentri data dulu menggunakan itemen 2, ya, titik. Setelah titik ketik EXE, ya. Setelah itu enter. Nah, di sini Anda suruh membuat nama filenya nanti akan disimpan. Nama filenya, ya, saya buat misalnya uji dan diakhiri dengan titik txt, ya. Jangan lupa nama filenya jangan panjang-panjang, jangan ada spasi, dan diakhiri dengan titik txt. Kalau sudah enter, nah, maka program item analisis bisa dibuka walaupun dengan
Windows 10. Oke, langkah selanjutnya kita akan entry data ya. Nah, datanya ini ada di buku saya yang saya contohkan. Di situ ada 7 pertanyaan yang ditanyakan kepada 10 responden dalam rangka uji validitas ya, untuk menentukan dari 7 pertanyaan itu mana yang valid, mana yang tidak valid. Oke, kalau sudah kita pencet F2 ya. Kalau komputernya nggak bisa langsung F2 ya, pakai Fn F2 ya. Nah, seperti punya saya ini. Jadi ada komputer yang dipencet F2 langsung ke tengah sini. Ada yang tidak bisa. Kalau nggak bisa Anda pakai bantuan Fn, Fn-nya ditekan baru F2. Kalau sudah kita ketik 007 ya, spasi N ya, spasi O, spasi 10 ya. Oke. Kemudian F2 lagi ya, ingat kalau nggak bisa langsung F2 pakai Fn. Nah, kemudian ketik 1 sebanyak 7 kali ya. Nah, ini kenapa 007? Karena pertanyaannya ada 7 ya. Oke. Nah, ini satunya juga 7 karena pertanyaannya 7. Kemudian Fn lagi atau F2 lagi ya. Ketik 2 sebanyak 7 kali juga. Kemudian F2 lagi, ketik Y sebanyak 7 kali juga. Kemudian F2, kita mulai ngentri dari responden pertama ya. Setiap kali ngentri dimulai dari call 11. Ini callnya 2, saya geser ke kanan supaya berubah menjadi 11 ya. Gesernya bisa pakai spasi, baru kita entry mulai dari responden pertama. Ingat, ini ada di buku saya contoh soalnya. Bukunya judulnya Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan ya. Penulisnya saya Dr. Agus Rianto SKM MKes. Oke, seperti ini. Ya, ini ada 7 pertanyaan. 1 sampai nomor 4 menjawab benar. 1 itu ya, ini pertanyaan pengetahuan. 5 sampai 7 responden menjawab salah, responden pertama ini. Kemudian F2 lagi. Kita responden kedua tinggal diluruskan ya, kita ketik lagi ya, ini jawaban responden yang kedua seperti ini ya. Kemudian F2 lagi ya. Oke, kemudian kita ketik lagi seperti ini. Oke, kita sampai 10, terus kita nomor 4 betul-betul salah sampai 7. Kemudian nomor 5, responden kelima 01000. Kemudian responden ke-6 ya. Pokoknya selalu di call 11. Ini responden ke-6 ini betul semua jawabannya. Kemudian responden ke-7 salah sampai nomor betul sampai nomor 6, salah nomor 7. Responden ke-8 salah semua jawabannya. Responden ke-9 betul-betul salah-salah, betul salah-salah. Responden 10 atau terakhir ya, sampai 5 betul 6. Ya, seperti ini. Kalau udah 10 jangan di F2 lagi. Nanti Anda harus ngulang dari awal kalau F2 lagi, karena akan renggang seperti 11 dan sulit untuk dihapusnya. Kalau sudah, kita simpan dengan cara pencet F10 ya. Sekali lagi, kalau nggak bisa langsung F10, Anda pakai Fn F10 ya. Oke. F10 ya, kita pencet ya. Nah, ini agak susah ya. Oke, Fn F10. Nah, nanti dia akan pindah ke bawah. Kita ketik ya, file file, kemudian enter.
Nah, ini sudah tersimpan ya. Kalau sudah seperti ini, sudah tersimpan, ini bisa kita close ya. Oke, nah sekarang kita akan olah ya. Kita olah menggunakan item 1 ya. Item 1, kita menggunakan bantuan dashboard lagi ya. Kita ketik ya. Kita buka dashboardnya. Oke, seperti ini. Kemudian ketik lagi ya tadi, mount spasi C.2 spasi D.2. Oke, terus seperti ini, item ya, enter, C.2, enter, baru kita buka item 1 ya. Ingat titik .exe. Oke, kalau sudah enter. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masukkan file yang disimpannya tadi, karena yang sudah di entry tadi udah tersimpan ya. Tersimpan di mana ya? Itu tersimpan di D ya. Di D sini tersimpannya. Nah, tadi ini yang di entry ya. Saudara bisa lihat di sini sudah tersimpan di sini ya. Jadi begitu tadi ngentry F10 ketik file enter, tersimpan di sini. Namanya uji.txt. Nah, sekarang kita akan olah untuk menentukan mana yang valid, mana yang enggak dari 7 pertanyaan tersebut. Oke. Kalau sudah tadi seperti ini ya, item 1 kita ketik namanya uji.txt. Kalau sudah enter, kalau sudah kontrol enter ya, ingat ya, enter baru kontrolnya ditekan enter ya, jadi 2 kali ya, enter dan kontrol enter. Kalau sudah di sini kita ketik hasil titik txt, enter, kontrol enter. Oke, kalau sudah ketik y, enter, kontrol enter ya, selalu begitu, enter, kontrol enter, kontrolnya ditahan. Kalau sudah baru out titik txt ya, enter, kontrol enter. Nah, kalau sudah seperti ini udah selesai, kita keluar dari sini, ketik aja exit ya, enter. Oke, sudah selesai ngolahnya. Sekarang kita akan lihat dari 7 pertanyaan, berapa yang valid, berapa yang tidak valid. Ingat, ini diujikan terhadap 10 responden. Kalau 10 responden itu R tabelnya 0,63 ya. Itu ada di buku saya. Ada namanya R tabel ya. R tabel atau R product moment ya. R product moment nanti yang dilihat itu adalah yang 5%. Itu ada di buku saya di lampiran ya. Namanya tabel R product moment. Ya, jadi sesuai dengan jumlah respondennya. Kalau 15 responden R tabelnya 0,514, kalau 20 0,44, kalau 10 seperti ini 0,63. Jadi dikatakan valid kalau lebih besar dari 0,63 ya. Oke, kita buka sekarang hasilnya ya. Kita buka hasilnya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Saudara-saudara bisa lihat di sini yang dilihat yang tulisan poin biser ya. Nomor 1 0,7 ya, ini valid, lebih besar dari 0,6. Nomor 5 tidak valid, nomor 3 valid. Anda bisa lihat terus ke bawah ya. Kita lihat ke bawah ya. Jadi yang nggak valid langkah pertama ini nomor 2 dan nomor 7 yang kurang dari 0,6. Nah, di bawah itu ada alpha untuk uji reliabilitas, tapi alpha ini sementara jangan dilihat dulu karena masih ada yang nggak valid. Ingat ya, sudah saya jelaskan di materi saya ya atau di buku saya bahwa uji validitas dilakukan berulang-ulang ya. Diulang-ulang itu artinya ngolahnya diulang-ulang, bukan di lapangannya diulang-ulang ya. Jadi ini kita harus mengulang karena masih ada yang nggak valid,
Artinya kita harus ngentri data lagi dari awal, tapi tanpa mengikutkan nomor 2 dan nomor 7. Ya, oke, ini kita tutup ya. Baru kita mulai lagi pakai DOSBox lagi ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka lagi ya. Nanti langkah sama, kita ketik mount C spasi D ya, itemen ya, seperti ini. Kemudian enter C ya, enter ya, itemen 2 exe, kemudian enter. Nah, kita buat nama filenya yang beda. Kalau tadi uji, sekarang kita buat coba namanya ya. Coba ini artinya hanya 5 pertanyaan nanti. Titik txt, enter ya. Oke, F2 lagi. Kalau tadi 007, sekarang 005. Spasi N, spasi O, spasi 10. Kemudian F2 lagi, kita ketik satunya 5 kali. F2 kita ketik 2 juga 5 kali. F2 lagi kita ketik Y. Seperti ini. F2 lagi, kita mulai dari responden pertama ya. Selalu dari call 11 ngentrinya. Sekarang kita ngentri yang di buku saya halaman 55 itu ya, yang sudah tidak ada nomor 2 dan nomor 7 ya. Kita mulai ya, 11100 ya. Kemudian F2 responden kedua. Oke, kemudian 10111 ya. F2 lagi, nomor 3 seperti ini. Oke, F2 lagi, nomor 5. F2 lagi, nomor 6. F2 lagi, nomor 7. Oke, nomor 8. Oke, nomor 9. Oke, nomor 10. Oke, kalau sudah F10 ya, kalau saya berarti pakai Fn F10 seperti ini. Nanti pindah ke bawah, ketik file, enter. Kemudian kita keluar dari sini ya. Kalau sudah, kita buka lagi DOSBox-nya ya untuk ngolah ya. Oke, kita buka DOSBox-nya lagi. Oke, mount C titik 2 spasi D seperti ini, itemen. Kalau sudah C titik 2 enter, itemen lagi, itemen 1 sekarang ya, titik xe untuk ngolah karena itemen 1 ya, enter. Nah, ini ketik namanya tadi apa, coba titik txt, enter, kontrol enter. Kemudian hasil 2 ya, supaya beda dengan yang tadi ya. Hasil 2 titik txt, enter, kontrol enter, y enter, kontrol enter. Kita buat namanya out 2 titik txt, enter, kontrol enter. Sudah, kita keluar, exit, enter. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat. Oke, sebentar.
Kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya yang hasil 2. Nah, ini sekarang tinggal 5 pertanyaan ya. Nah, ini poin bisernya nomor 1 0,7 valid, nomor 2 ini aslinya nomor 3 ya. Karena nomor 2-nya sudah nggak ada. Jadi nomor 2 itu nomor 3 0,66 berarti sudah lebih besar dari 0,62, ini juga valid. Ini nomor 4, nomor 3 ini valid, nomor 4 ini artinya nomor 5 juga valid. Nomor 5 ini artinya nomor 6 juga valid. Nah, karena sudah valid semua, ya sudah tidak ada lagi yang nggak valid, maka tidak perlu diulang lagi, sudah selesai, tinggal dilihat reliabilitasnya. Ya, alfanya 0,8 berarti reliable karena lebih besar dari konstanta 0,6 ya. Jadi itu rekan-rekan semuanya tentang uji validitas kuesioner menggunakan item analisis, kemudian menggunakan Windows 10, artinya bukan Windows 7 yang harus menggunakan bantuan fasilitas DOSBox ya. Oke, kalau masih kurang jelas bisa nanya ke saya, penulis buku ya, pengolahan dan analisis data kesehatan ya, Agus Rianto ya. Ada nomor WA saya 0877 2200 5328. Sekian, terima kasih.